Gue kan bilang realistisnya kita itu 2030. Kenapa? Karena pemain bocah-bocah ini udah dapat jam terbang lagi lebih banyak, 4-5 tahun kan, lebih matang dan lebih bersama lebih bersama, lebih kompak. Di situ kita bisa bersaing. Tapi kalau sekarang lihat peluang ke sini, ya kita punya peluang. Maka dari itu kita nggak pernah tahu. Tapi gue nggak mau terlalu optimis. Gue tetap target 34. Begitulah, peluang Indonesia semakin terbuka untuk tampil pada Piala Dunia tahun 2026. Harapan itu terbit setelah Indonesia sanggup menahan imbang tim kuat Australia dan Arab Saudi. Ditambah lagi, tim Garuda Indonesia akan terus memperkuat diri dengan merekrut pemain keturunan secara bertahap. Dan target Indonesia adalah berada pada urutan 3 atau 4 grup saja, agar lolos ke putaran keempat dan tetap punya harapan. Melihat perkembangan tersebut, kami menyarankan agar netizen Melayu Malaysia tidak perlu mengintip video ini. Karena efeknya akan tidak baik bagi kesehatan jiwa kaum Melayu di negeri kasino. Komentar-komentar yang bernada iri atau cemburu dari kaum Melayu negeri kasino justru akan merusak kesehatan jiwa atau mental mereka sendiri. Dan kalau melihat peluang Indonesia di Piala Dunia, kaum netizen Melayu Malaysia bisa-bisa malah akan semaput atau pingsan. Bagaimanapun kaum Melayu palsu Malaysia akan sulit memahami perkembangan Indonesia atau kebangkitan Indonesia. Karena mereka tidak paham mengenai konsep bangsa dan negara Indonesia. Mereka umumnya masih berpikiran rasis dan memahami konsep bangsa hanya dalam pengertian ras. Konsep bangsa Melayu palsu ala Malaysia tersebut sebenarnya konsep kuno dan primitif. Adapun sejak dulu Indonesia telah mengembangkan konsep bangsa yang modern dan terbuka, sekaligus menerapkan prinsip kesamaan hak. Karena itulah, tidak masalah diaspora Indonesia dari berbagai belahan dunia ikut memperkuat tim nasional Indonesia. Apalagi mereka memiliki darah bangsa Indonesia. Kehadiran mereka justru akan memicu kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin, kaum Melayu negeri kasino akan jauh lebih tenang dan nyaman bila tetap berada di alam ilusi. Mereka perlu menjaga dan mempertahankan kehebatan alam Melayu sambil menyombongkan diri sebagai keturunan Nabi. Atau sambil mengendus-ngendus budaya di Nusantara, siapa tahu pula masih bisa mencuri lagi budaya milik Indonesia. Kalau berada di dunia nyata, kaum Melayu Malaysia malah bisa pening. Apalagi mau meniru Indonesia, yakni ikut-ikut memperkuat tim sepak bola dengan pemain keturunan, bisa-bisa kaum Melayu Malaysia akan semakin stres. Sebab, diaspora kaum Melayu Malaysia tidaklah sebesar bangsa Indonesia. Berada di dunia nyata, kaum Melayu Malaysia akan semakin tidak nyaman. Karena mereka akan tahu bahwa kaum Melayu palsu Malaysia itu jumlahnya kecil. Bahasa Melayu Malaysia juga tidak bermartabat dan kalah jauh dibanding bahasa Indonesia. Budaya populer Melayu modern juga tak berkembang di Malaysia. Nah, kaum Melayu Malaysia akan semakin pening pula jika melihat kenyataan bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang. Tim Indonesia tidak harus mengejar posisi pertama dan kedua dalam grup pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Juara grup dan runner-up memang lolos langsung ke ajang Piala Dunia. Dari Asia, ada 6 tim yang bisa lolos langsung dari putaran 3 ini. Nah, Indonesia bisa mengincar posisi ketiga atau keempat di grup agar tetap melaju ke putaran keempat. Indonesia bisa memperebutkan sisa 2 tiket lagi Piala Dunia yang menjadi jatah Asia. Dengan kata lain, harapan Indonesia tampil pada Piala Dunia 2026 sebenarnya semakin terbuka. Nah, berikut ini adalah pandangan Bang Justin mengenai peluang tersebut.
Kita ngomongin pemain-pemain diaspora ya. Ya. Ya, sekarang itu pemain-pemain itu kayaknya gampang banget dia ditawarin untuk masuk ke timnas Indonesia ya, bro. Ya, gampang-gampang susah lah, masih banyak pertimbangan kan. Oke. Terutama pertimbangan keluarga lah. Ya. Nah, kalau keluarganya mendukung kayak semua pemain diaspora ini keluarga mendukung semua. Ya. Jadi mereka lebih gampang. Ada romantisme juga kali ya. Iya. Pertahanan kita menurutku sih Bagus. patut dipuji lah ya. Nah, dari gini, kita melihat dua match yang berbeda. Ya. Oke. Tapi dalam dua match hanya pertahanan yang konsisten. Pertahanan plus Kiper. plus kiper, Ya. plus kiper. Nah, sementara lawan lawan Australia tengah sama ke depan itu underperform. Ya. Nah, lawan Saudi masih agak mendingan. Makanya gue bilang gue sama kayak Sintayong, target itu 34, peluangnya 35-40%. Tapi dengan hadirnya si Martin, peluangnya bisa untuk gue naik 5% lagi, lebih ke 40% sekarang. Sekarang Mace Hilker sama Reinders masuk. Reinders ya. Nggak tahu sebagus apa. Harusnya lebih bagus karena dua-dua main di Eredivisie, apalagi Mace. Mace ini sudah diincar 3 klub besar, Feyenoord, PSV, Ajax. Oh ya? Dia main di Twente, starter. FC Twente. SC Twente, dan SC Twente itu kualitasnya hampir sama dengan PSV. Pernah juara Feyenoord, juga Ajax. kan ya? Iya. Iya, sama Jadi harusnya ya sama kayak Itses lah di Venezia di Serie A. Harusnya dia bisa memberi Tambah. peran seperti Itses di timnas. Kalau itu terjadi ya bagus banget. Nah, Reinders ini gue nggak tahu. Gue tahu dia itu baru di sini. Gelap ya. Kakaknya sih ngetop ya. Iya, kakaknya yang gue tahu. Gue nggak tahu kalau dia punya adik dan bisa jadi. But kalau gue lihat dari data dia main di Zwolle. Zwolle itu juga tim Eredivisie, juga sering jadi starter juga. Ya harusnya dia bisa lebih bagus. Justru lini depan kita butuh Iya, darurat nih. injeksi kualitas. Penyerang yang betul-betul Penyerang outscore yang ya, Coach. yang bisa cetak gol. Tapi ya sekali lagi, kalau dua pemain ini bisa memberi nilai tambah, Oke. ya peluang kita lolos lebih besar. Pemain-pemain dari Liga 1 gitu ya sekarang Ya. makin harus bersaing nih Coach ya. Harus bersaing, Iya. makin harus bersaing, dan ditambah mereka punya aturan 6+2, artinya lebih sedikit pemain lokal yang bermain di Liga 1. Mereka harus bisa lebih bekerja keras lagi Ya. untuk bisa bersaing. Rizky Ridho sebuah contoh, Rizky Ridho dan Witan lah. Ya. Sebuah contoh bagus bahwa kalau lu bekerja keras, lu main Bisa. bagus, lu bisa Ya. kok. Jadi Lu kan diberi benchmark. kesempatan Ya. kok. Iya. Kemarin Wahyu masuk juga lumayan bagus mainnya dalam sedikit menit yang dia dapatkan. Ya. Jadi hal kayak gitu ya, jangan berharap lu selalu jadi starter, tapi harus happy dengan sedikit menit yang lu dapatkan. Oke Coach, kita sekarang berada di peringkat 4 di bawah Australia ya. Ya. Australia Di juga. atas Australia. Di atas Australia, kan Australia baru dapat 1 poin ya. Ya. 1 poin gitu. Sama Cina 0 poin malah. 0 poin. Ya, jadi ini apakah mungkin kita bisa ke babak keempat ya? Peringkat ketiga keempat Ya kan? bisa. Kalau gue Ya. lihat lawan-lawannya harusnya bisa kita. Hmm. Harusnya bisa. Tapi ya kita akan bermain lebih bagus di luar tandang daripada kandang. Ternyata. Ya, karena Beban kan? rumputnya lebih bagus dan nggak ada tekanan. Iya. Tekanan di kandang luar biasa dari media, dari fans, dari siapapun. Tekanan luar biasa sama rumputnya amburadul. Saya pikir nggak pernah kita sekarang itu dalam posisi punya timnas yang tiap kali main itu kita punya hope tuh. Kita punya hope. Kita punya hope. Itu yang mahal. Ya. Dan Hope. Malaysia, Singapura, Myanmar, Brunei, Timor Leste itu udah nggak di jangkauan kita lagi tuh ya. Ya, Paling- dan Erick Thohir itu yang dia berikan yang gue sangat appreciate, Ya. yaitu harapan. Erick Thohir memberi kita harapan lewat pemain diaspora, lewat Sintayong dan lain, bahwa kita ini punya harapan. Oke. Entah kita bisa lolos atau enggak, kita nggak tahu. Ya. Tapi kita punya harapan. Gue kan bilang realistisnya kita itu 2030. Kenapa? Karena pemain bocah-bocah ini udah dapat jam terbang lagi lebih banyak, 4-5 tahun kan, lebih matang Dan lebih bersama ya, Iya, lebih lebih sering bersama, bersama, ya. lebih kompak. Kompak. Di situ kita bisa bersaing. Tapi kalau sekarang lihat peluang ke sini, ya kita punya peluang. Maka dari itu kita nggak pernah tahu. Tapi gue nggak mau terlalu optimis. Ya. Gue tetap target 3-4. Ya. Walaupun gue bilang
Jepang is calculated loss. Jepang itu akan sapu bersih Ya. semuanya. Rank 2 masih terbuka. Harusnya Australia kan? Ya. Tapi kalau Australia dua Kali match satu poin. kalah, 1 poin, ya 1 kalah, 1 draw. Iya. Berdasarkan 2 match lawan Saudi di kandang Saudi, Oke. Australia bermain di rumput yang nggak bagus. Kita bisa curi poin lawan tim yang langganan Piala Dunia, rank 24 dunia. Kita bisa curi poin. Siapa bilang kita di Australia nggak bisa curi poin? Bisa aja. Bisa aja. Nah sekarang tergantung kalau Australia terseok-seok kehilangan banyak poin, bisa aja kegeser. Dan kita mungkin Bahrain, mungkin kita mesti menang lah ya. Lawan Cina kita mesti menang ya dong. Bahrain China harusnya dilibas. Kalau kita 2 kali main 3, 6, 12 poin oke? Kalau kita dua-dua menang 4 poin, kita ada 12 poin. Artinya dua ini kegeser, kita secure rank 4. Kalau kita secure rank 4, kita incer yang ketiga. Ya. Kalau kita bisa kalahkan Saudi di sini sama Australia, kita bisa curi poin, Draw aja lagi ya. draw, terus kita nggak kalah banyak lawan Jepang, kita bisa masuk kedua. Tapi gue nggak mau sejauh itu. Kita harus lihat step by step, Betul, round betul, by betul. round. Jangan terlalu optimis. Ini aja udah happy Ntar banget lah. jatuhnya sakit. Ya. Ya ini udah happy banget. Yang jelas gue pakai kalimatnya dia, enjoy the moment. Enjoy the moment, betul. Harus sekarang ini kita lagi enjoy. Enjoy the Kita moment. enjoy aja sekarang. Itulah peluang Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.